Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk bekal kehidupan setelah mati. Di dalam hadis ini ada dua ciri orang yang cerdas itu. Yang pertama, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia di samping dibekali akal oleh Allah, juga dibekali dengan hawa nafsu. Maka perjuangan melawan hawa nafsu ini bukan perjuangan yang kecil, tapi perjuangan yang besar. Nabi setelah usai perang Badar menyampaikan kepada sahabat, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Idi maneng pole di perang bicue menuju perang yang besar. Taselengi sahabai, apakah ada perang yang besar daripada perang Badar? Padahal ketika perang Badar ini begitu banyak sahabat penghafal Quran gugur sebagai syuhada. Tapi Nabi menyampaikan itu perang yang kecil. Apa perang yang besar itu? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Kalau kita memperhatikan syariat di dalam agama kita, di situ kita akan menemukan ada syariat di dalam agama ini, perintah yang sesuai dengan nafsu manusia, engkau bertentangan dengan nafsue. Contoh, tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat. Tapi ini perintah tidur bisa dikerjakan oleh semua orang. Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Adanya perintah bangun di malam hari beribadah kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam, artinya tidak seluruhnya, salat tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan harap. Takut kepada azab Allah dan harap kepada rahmat Allah. Dan di dalam hadis kata Nabi, "Afshus salam." Sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan orang yang lapar. Wa sallu bil laili wan nasu niyamun, salatlah ketika orang asyik tidur. Dahalal jannah bis salam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ucapkan salam, beri makan orang yang lapar, salatlah ketika orang asyik tidur, maka kita akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Sehingga kalau di dalam ayat lain Allah jelaskan, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang yang menahan diri dari keinginan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya. Kemudian yang kedua, ciri orang yang cerdas itu, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk bekal kehidupan setelah mati. Kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Nabi menggambarkan rata-rata umur umat akhir zaman itu 60-70 tahun. Kalaupun ada yang lebih itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun kehidupan kita di dunia ini sangat singkat, cukup menentukan bagaimana perjalanan kita di akhirat nanti. Ada perbedaan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kalau kehidupan di dunia ini banyak peluangnya. Ada orang mendaftar polisi, tentara, pegawai negeri misalnya,
tahun ini tidak lolos, masih bisa tahun depan. Ada orang berdagang, rugi dalam perdagangannya, masih bisa mengumpulkan modal, usaha kembali. Itu kehidupan di dunia, banyak peluang-peluangnya. Tapi kalau di akhirat kita gagal, maka tidak ada pengulangan. Engkau matu tahu nanti dia menyesal ketika sakratul maut, sebagaimana Fir'aun. Sebenarnya itu Fir'aun hendak bertaubat kepada Allah. Ketika akan ditenggelamkan di Laut Merah, apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi penyesalan ketika itu sudah terlambat. Ada juga orang nanti menyesal ketika berada di kubur. Ketika Allah perlihatkan bagaimana huru-hara, dahsyatnya siksa kubur, di situ dia baru menyesal, berteriak, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Fuang makitana mangkalina, kembalikan saya di dunia. Apa yang hendak dilakukan oleh penghuni kubur? Sekiranya diberikan kompensasi hidup di dunia meskipun sesaat, dia hendak mengerjakan amal kebajikan. Tapi lagi-lagi pintu ketika itu sudah terlambat. Maka mumpung kita ini masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, bagus amalnya. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, tala umruhu wa sa'a amaluh. Panjang umurnya, jelek amalnya. Dalam riwayat yang lain, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya terhadap sesamanya.